Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang kita berjumpa lagi di hari ini, Kamis 5 September 2024 dalam program Renungan Harian Keluarga. Hari yang diberkati, mari kita syukuri dengan beribadah kepada Tuhan. Dan mengawalinya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, tuntunan dan penyertaan. Di saat kami ada dalam pergumulan, Tuhan selalu dekat dengan kami, memberikan kemampuan bagi kami menghadapi pergumulan. Pun di saat kami ada dalam berbagai sukacita oleh karena berkat Tuhan, kami tahu Tuhan Allah selalu dekat dengan kami. Karena itu di saat ini, kami hendak beribadah lewat program Renungan Harian Keluarga. Memohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Ketika kami hendak baca firman Tuhan, hati dan pikiran kami terarah untuk memahami firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami semua. Ampun salah dosa kami ya Bapa, berfirmanlah kami siap mendengar. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9, firman Tuhan ditulis demikian. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Saudara, demikian bagian firman kita renungkan dengan tema, dengan judul Hadapi Tipu Daya Iblis dengan Iman yang Teguh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Jemaat Korintus penerima surat Rasul Paulus hidup dan beraktivitas di kota yang praktik kekafirannya masih kuat. Salah satunya penyembahan kepada berhala. Di masa itu ada 2 kuil berhala yang disembah di kota itu. Yang pertama, Dewi Cinta Afrodit. Agama ini memiliki ribuan imam perempuan. Mereka dianggap suci padahal praktik keagamaannya adalah tindakan amoral, yakni pelacuran. Hal ini tentunya sangat mengundang kenikmatan duniawi. Sedangkan yang kedua, Asklepios yang dikenal sebagai dewa penyembuhan. Para imam dewa ini dapat meyakinkan bahwa Asklepios bisa memulihkan berbagai jenis penyakit dan bahkan membangkitkan orang mati. Saudaraku, firman Tuhan saat ini ada 2 karunia rohani yang disebutkan Paulus, yakni karunia iman dan karunia menyembuhkan. Nah, 2 karunia ini sangat penting untuk menghadapi penyesatan dan dalam gereja, tetapi sekaligus menjadikan umat beriman teguh pada Allah di dalam Yesus Kristus. Kata Paulus, roh yang sama memberikan iman. Iman artinya percaya atau mempercayakan. Karunia diartikan iman yang menaati dan mempercayai Tuhan, walaupun diperhadapkan dengan perlawanan dan penderitaan yang luar biasa. Nah, waktu itu jemaat diperhadapkan dengan perlawanan dari penguasa, godaan duniawi seperti praktik pelacuran, dan juga penderitaan yang luar biasa akibat penghambatan dan penganiayaan terhadap kekristenan. Ditulis juga, roh yang sama memberikan iman. Berbeda dengan praktik kekafiran yang setiap saat dapat menjamin pemulihan, pemilik karunia ini tidak diberi kuasa untuk menyembuhkan dengan sembarangan. Ia tidak semacam dukun Kristen, melainkan diberikan kesembuhan untuk menyembuhkan sewaktu-waktu sesuai ketentuan atau pimpinan roh. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi meletakkan diri dan mengandalkan pada kuasa dan perkataan dari Tuhan yang ia percayai. Dalam kehidupan bergereja atau orang percaya, tantangan dan godaan bagi iman Kristen terus terjadi, baik tantangan dan godaan yang datang dari dalam maupun dari luar gereja.
Contoh tantangan dari luar ialah masih saja terjadi tindakan penghambatan terhadap sejumlah gereja di Indonesia dalam hal beribadah dilarang dan tidak mendapatkan izin pembangunan. Padahal kita negara Pancasila, undang-undang memberi jaminan bagi rakyatnya untuk beribadah. Namun seolah-olah pemerintah tidak berdaya dan hukum tidak memiliki kuasa. Sementara tantangan dari dalam adalah upaya penyesatan dari sekelompok orang yang tidak suka terhadap aktivitas bergereja. Makanya Sinode Gemim sejak tahun lalu melaksanakan program kursus teologi untuk pelayan khusus. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang iman dan ajaran serta memampukan mereka dalam menggunakan karunia-karunia yang Tuhan beri secara berbeda-beda. Sehingga pelayan khusus yang diperlengkapi akan juga membekali warga gereja, terutama generasi muda, untuk segala bentuk ajaran sesat. Nah, untuk itu sebagaimana Paulus memberikan ajaran yang benar tentang karunia, baiknya juga sebagai warga Gemim kita dapat membedakan mana karunia yang berasal dari Allah dan mana tipu daya iblis. Tipu daya iblis memang memikat, tetapi orang beriman akan teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpuji Engkau. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk mengawali segala rangkaian kehidupan, tugas dan tanggung jawab kami. Kami boleh mendasarkannya lewat ibadah dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak tantangan, ada banyak godaan iman. Yang kelihatannya tantangan atau godaan itu seperti membuat kami bahagia, membuat kami boleh menikmati berbagai hal, tetapi pada akhirnya menjerumuskan iman kami. Termasuk godaan untuk percaya kepada kuasa-kuasa yang lain di luar Tuhan. Maka kami berdoa memohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, dengan Roh Kudus yang membimbing kami untuk selalu ada di jalan yang benar. Kami mampu membedakan mana tawaran yang baik, mana tawaran yang tidak baik, mana yang bersifat godaan untuk kekuatan iman, dan mana yang dapat menyesatkan iman. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus akan menaungi kami semua. Terpuji Engkau Tuhan, kami berdoa, Engkau berkati semua kami yang terus mendengarkan renungan harian keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan ini, baik Jemaat Maranatha Selatan maupun mereka yang ada dimanapun yang setia mengikuti program ini, diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba pelayan-Mu, diaken dan penatua diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh aktivitas pelayanan, seluruh aktivitas kehidupan kami bawa di dalam nama Tuhan. Kami tahu semuanya kalau ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan, kami semua mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Bapa berkati keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, selalu hidup dalam sukacita, damai sejahtera, walaupun banyak tantangan kehidupan rumah tangga. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam berbagai hal, dikuatkan iman, terlebih bagi mereka yang sakit, dikuatkan iman, bahkan juga Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dalam sukacita, biarlah sukacita mereka selalu terarah kepada Tuhan saja. Pemerintah kami terus diberkati oleh Tuhan, bahkan pemimpin gereja kami diberkati oleh Tuhan. Mereka semua dapat melaksanakan tugas panggilan masing-masing di bidang masing-masing untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati selalu Komisi Multimedia Maranatha Selatan, tim RHK diberkati oleh Tuhan untuk sedapatnya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Semoga ini memberi inspirasi bagi saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti Renungan Harian Keluarga ini dari channel YouTube Gemim Maranatha Selatan.
Jangan lupa untuk juga share, subscribe, komen. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.